Di kota Yuyang, seorang pria bernama Wo Hyun duduk bersila dengan bekas luka panjang di wajahnya. Pandangannya kosong, pikirannya melayang pada masa lalu yang penuh darah. Dahulu, ia dikenal sebagai Ultimate Divine Demon, sosok pembantai tak terkalahkan yang ditakuti seluruh dunia. Dengan sekali serangan, ia bisa menghabisi ribuan nyawa, membuat dunia gentar terhadap keberadaannya. Namun bagi Wo Hyun, julukan itu hanyalah beban kosong. Hidup sebagai yang terkuat terasa membosankan. Hingga akhirnya ia dikalahkan dan disegel oleh kelompok The Eight Immortals. Tubuhnya dibekukan dalam es dan dilempar ke Danau Dongting. Sejak itu, 1000 tahun berlalu. Segel itu membuatnya tetap hidup, namun kesepian melahap hatinya. Kini ia berjalan di tengah kota, menyadari semua orang yang dikenalnya sudah lama tiada. Kesepian membuatnya kehilangan tujuan, hanya mengikuti angin tanpa arah. Suatu hari, ia menemukan seorang gadis kecil kurus tergeletak tak berdaya. Nafasnya hampir habis. Gadis itu mengingatkan Wo Hyun pada masa kecilnya yang rapuh dan sendirian. Ia pun memberinya energi kehidupan. Karena lapar, Wo Hyun juga memberikan pil kuno yang masih ia simpan. Ia meninggalkannya dengan pasrah pada nasib. Beberapa hari kemudian, gadis itu kembali mendekatinya sambil membawa pangsit putih. Wo Hyun terkejut melihat anak itu selamat. Gadis itu tersenyum tulus, menawarkan makanan padanya. Meski dingin, akhirnya Wo Hyun menerima pemberian itu. Hari demi hari ia terbiasa dengan kebaikan gadis kecil itu. 2 minggu berlalu, senyum polos gadis itu selalu menghiasi hari-hari Wo Hyun. Namun, Wo Hyun tersentak saat tahu makanan yang ia makan ternyata hasil curian sang gadis dari pedagang. Ia menyaksikan sendiri gadis itu dipukul karena mencuri pangsit. Hatinya terasa tak enak. Pikirannya kacau, merasa bersalah telah hidup dari hasil curian anak kecil. Tanpa sadar, langkahnya membawanya ke Danau Dongting, tempat ia pernah disegel ribuan tahun lalu. Gadis kecil itu kemudian muncul lagi, dengan tekad kuat mengikuti Wo Hyun. Ia mengaku tak ingin sendirian lagi. Wo Hyun terdiam, teringat masa kesepiannya sendiri. Gadis itu akhirnya memperkenalkan diri sebagai Somi. Wo Hyun memutuskan membawanya bersama. Malam itu mereka tidur di alam liar. Wo Hyun melihat Somi terlelap, lalu memikirkan tentang sebuah rumah. Keesokan paginya, Somi terkejut karena sebuah manor megah tiba-tiba berdiri. Wo Hyun mengaku hanya memperbaikinya. Somi kagum, meski heran dengan perubahan cepat rumah itu. Wo Hyun selalu menutupi kenyataan dengan alasan sederhana. Hari demi hari, rumah itu bertambah lengkap. Pagar, pohon, kolam, hingga kamar-kamar. Wo Hyun bahkan membuat bak mandi dan memaksa Somi membersihkan diri. Anak itu protes, namun akhirnya senang dengan pakaian barunya. Kebersamaan mereka mulai terasa hangat, seperti keluarga kecil yang baru terbentuk. Namun kebahagiaan itu diam-diam diperhatikan orang asing yang mengintip dari kejauhan. Di kota, rumor tentang rumah bangsawan baru dekat Danau Dongting menyebar. Gubernur Hong Won-chang pun penasaran. Ia bersama bawahannya memutuskan melihat langsung. Dan terkejut karena rumah itu memang nyata. Saat mencoba memasuki manor, Wo Hyun menghadang mereka dengan tatapan dingin. Gubernur marah dan menyuruh prajurit menangkap Wo Hyun. Ia pun dibawa pergi dengan tangan terikat. Namun di tengah perjalanan, rombongan diserang panah oleh kelompok bandit pimpinan yang baiksan. Prajurit gubernur habis terbantai. Gubernur ketakutan, sementara Wo Hyun tetap tenang. Yang baiksan ingin membunuh gubernur karena dendam lama. Namun Wo Hyun ikut campur. Ia menantang bandit itu, meski dikepung puluhan anak buah. Dengan satu gerakan, ia mengalahkan mereka semua. Baiksan ketakutan dan mencoba kabur, tapi Wo Hyun menangkap serta mengalahkannya dengan mudah. Gubernur berterima kasih, namun Wo Hyun hanya memperingatkan agar ia tak menyebut manor sedikitpun. Beberapa waktu kemudian, Wo Hyun berjalan di pasar bersama Somi. Gadis itu terpikat aroma makanan, tapi Wo Hyun sadar ia tak punya uang. Ia mulai memikirkan pentingnya uang untuk mengurus Somi, berbeda dengan masa lalunya yang hanya bergantung pada kekuatan. Saat pulang, Somi menemukan bunga dengan kantong misterius di akarnya. Tiba-tiba seorang pria menyerangnya. Wo Hyun menghentikan serangan itu dan mengalahkan pria tersebut dengan mudah. Somi pingsan karena ketakutan. Wo Hyun lalu membawa pria itu ke manor untuk diinterogasi. Dari pria itu, Wo Hyun mengetahui tentang barang berharga yang dicuri, Golden Buddha. Wo Hyun menuntut pria itu membayar hidupnya dengan 500 nyang. Karena tak mampu,
pria itu dijadikan pembantu di manor. Ia mengerjakan pekerjaan kasar, meski diam-diam merencanakan kabur dan menjual barang curian. Saat Wohyun pergi memancing bersama Somi, pria itu melihat kesempatan. Ia membawa Golden Buddha ke pasar gelap. Namun transaksi itu gagal. Pasar gelap diserbu prajurit, dan pria itu kabur sambil mencuri uang bosnya. Pria itu mencoba kabur sekuat tenaga, namun pada akhirnya tetap tertangkap oleh Wohyun. Setelah tertangkap lagi oleh Wohyun saat mencoba kabur, Samtae terpaksa kembali menjadi pembantu di manornya. Ia tampak pasrah, meski wajahnya penuh kekesalan. Sambil bekerja, ia terus menggerutu dalam hati. Pekerjaan ini terasa menyiksa, seakan hidupnya benar-benar hanya untuk diperbudak. Dari balik tembok, Somi mengintip dengan rasa kagum. Rumah yang dulu berantakan kini tampak begitu bersih berkat Samtae. Sambil menunduk lesu, Samtae merasa dirinya diperas habis-habisan. Ia bekerja keras hingga hampir mati. Hanya untuk dibayar 3 nyang, ironisnya, itu pun berasal dari hasil curiannya sendiri. Ia menatap kosong, menyadari betapa ironis nasibnya. Uang yang ia dapat bukanlah hasil kerja, melainkan barang curian yang kembali padanya. Samtae menghela napas panjang, wajahnya penuh keputusasaan. Hidupnya seolah tak memiliki arah yang jelas. Dalam hati, ia mengakui sudah menyerah mencari cara untuk melarikan diri. Berkali-kali mencoba, berkali-kali pula tertangkap dan dihajar tanpa ampun. Ia berhenti sejenak, lalu mengingat persediaan makanan yang sudah habis. Dengan enggan, ia memutuskan harus pergi ke pasar. Samtae melangkah keluar manor dengan hati kesal. Letak manor yang begitu terpencil membuatnya harus bergegas. Takut tidak sempat kembali sebelum Wohyun pulang dari berburu. Ia terdiam di jalanan, sejenak merasakan ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan. Ada firasat aneh yang membuatnya waspada. Seketika ia melirik ke belakang, dan benar saja, Somi sedang mengikutinya dari jauh. Gadis kecil itu tersentak kaget ketika ketahuan. Buru-buru bersembunyi sambil berharap Samtae tidak melihatnya. Somi mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia sudah bersembunyi dengan baik. Namun tiba-tiba, Samtae sudah berdiri tepat di hadapannya. Dengan wajah jengkel, ia menegur anak itu, menuntut alasan mengapa mengikutinya. Alih-alih merasa takut, Somi justru terkekeh kecil. Senyum polosnya membuat Samtae semakin kesal. Samtae mendengus kesal melihat Somi yang malah tertawa. Ia memperingatkan dengan nada serius agar anak itu pulang saja. Karena kalau sampai terjadi sesuatu, dirinya yang akan menanggung akibatnya. Namun Somi justru memegangi bajunya erat-erat, matanya memohon. Ia tidak suka sendirian dan menolak dilepaskan. Samtae mencoba menekankan lagi, menanyakan apakah Somi tahu kemana ia pergi. Dengan polos, Somi menjawab bahwa ia tahu tujuannya adalah pasar. Samtae menghela napas panjang. Ia merasa bersalah, namun tetap menolak karena pasar terlalu ramai dan penuh risiko. Ia teringat lagi pada Wohyun. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Somi, pasti pria itu tidak akan tinggal diam, dan dirinya bisa ikut celaka. Somi menunduk, wajahnya murung. Ia berusaha meyakinkan dengan lirih bahwa dirinya tidak akan banyak tingkah. Samtae berpikir sejenak. Ia sadar Wohyun bisa saja pulang lebih cepat, tapi ia juga tidak tega membiarkan bocah itu kembali sendirian melewati hutan penuh hewan buas. Akhirnya ia mengambil keputusan. Dengan nada tegas, ia memperingatkan Somi untuk tidak berkeliaran dan harus tetap menempel di dekatnya. Somi mengangguk cepat setuju. Di sepanjang jalan, Somi tampak riang. Ia menunjuk pohon berbuah sambil berseru kagum, seperti menemukan sesuatu yang menakjubkan. Mereka tiba-tiba dikejar seekor babi hutan. Samtae terpaksa berlari cepat sambil menjaga agar Somi tidak terjatuh. Di langit, burung-burung beterbangan dengan riang, seolah menari. Pemandangan itu membuat perjalanan mereka semakin terasa hidup. Namun perjalanan panjang melelahkan bagi anak kecil. Somi akhirnya tertidur pulas di pundak Samtae. Samtae hanya bisa mendecak kecil. Meski kesal, dalam diam ia tetap membiarkan bocah itu bersandar di bahunya. Setelah menempuh jalan jauh, akhirnya mereka sampai di pasar. Somi bersorak gembira, senyum lebar menghiasi wajahnya. Sementara itu, Samtae melirik sekeliling dengan penuh kewaspadaan. Banyak orang tampak mencurigakan, membuat firasatnya semakin buruk. Dalam hati, ia menyadari pasar kali ini lebih berbahaya dari perkiraannya. Wajar saja, sebab para pedagang gelap sudah banyak yang ditangkap. Ia teringat penada barang curiannya dahulu.
Orang itu pasti sudah dipenggal karena tertangkap memiliki patung Buddha emas milik raja. Mendadak sebuah pikiran menamparnya. Bagaimana jika dirinya juga ikut tertangkap? Bukankah sebenarnya dialah pencuri yang sesungguhnya? Lamunannya semakin dalam. Ia jadi tidak fokus pada keadaan sekitar. Tanpa sadar, seseorang sudah mengambil Somi dari pundaknya. Samtae menoleh terkejut, pikirannya seketika buyar. Penculik itu melarikan Somi dengan tawa menyeramkan, berteriak bahwa ia akan membawa anak itu. Samtae panik, wajahnya pucat. Ia sadar hidupnya benar-benar terancam. Tanpa pikir panjang, ia segera mengejar sambil berteriak marah, memperingatkan penculik bahwa anak itu bukan sembarang bocah. Namun penculik itu melompat ringan, menggunakan teknik light fade untuk berlari semakin cepat. Samtae makin kesal. Ia tidak menyangka lawannya juga bisa menggunakan teknik yang sama, membuat situasi semakin merepotkan. Sambil terus mengejar, ia merasa ada yang tidak beres. Pergerakan musuh seolah sengaja memancingnya masuk ke dalam perangkap. Pikiran buruk semakin menguat. Jangan-jangan ini memang jebakan yang sengaja dipasang untuknya. Bayangan Wohyun terlintas di kepalanya. Ia tahu sekalipun ia membiarkan, Wohyun pasti akan datang menyelamatkan. Tapi jika ia hanya diam, dirinya pun akan ikut dihabisi. Dengan wajah muram ia mengutuk nasibnya sendiri. Membawa anak itu sejak awal ternyata hanya membawa kesialan baru ke dalam hidupnya. Samtae mencoba menenangkan diri. Ia yakin dengan teknik light fade miliknya, ia tidak akan kalah dalam hal kecepatan. Ia hanya perlu mengejar penculik itu sebelum terjebak lebih jauh. Ia segera melesat dengan kecepatan penuh. Dalam sekejap, jarak antara dirinya dan penculik itu semakin menipis. Dengan wajah marah, Samtae berteriak lantang, menuntut agar anak itu segera dilepaskan. Namun penculik itu justru menyeringai. Ia menyuruh Samtae melihat sekeliling dulu sebelum bersikap sombong. Samtae menoleh cepat, matanya terbelalak tak percaya dengan apa yang ia lihat. Ternyata dirinya sudah terkepung dari segala arah. Beberapa orang muncul dengan wajah garang. Sementara Samtae menilai situasi yang buruk ini, salah satu dari mereka bersiap menyerangnya dari belakang. Di tempat lain, Wohyun sedang duduk santai di dalam manornya, tanpa tahu apa yang terjadi di luar. Ia merasakan sesuatu yang janggal. Rasanya seperti ada ketidakberesan di sekitar manor. Pikirannya melayang pada Samtae dan Somi. Ia menyadari belakangan ini dirinya mulai terbiasa dengan keramaian, meski biasanya merasa normal hidup sendiri. Wohyun bangkit dari tempat duduknya. Ia menduga Somi mungkin mengikuti Samtae ke pasar, padahal tempat itu akhir-akhir ini cukup berbahaya. Ia memutuskan untuk menyusul mereka. Sementara itu, Samtae sudah dipukuli habis-habisan oleh para penjahat. Tubuhnya berlumur luka dan darah. Meski tersiksa, ia tetap berusaha melindungi Somi dengan memeluk bocah itu erat-erat di dalam dekapannya. Para penjahat itu mulai kehilangan kesabaran. Mereka heran mengapa Samtae masih bisa bertahan sejauh ini. Melihat betapa keras kepalanya Samtae dalam melindungi anak itu, mereka yakin Somi pasti sangat penting. Mereka berniat merebut bocah itu lalu menyiksanya di depan Samtae. Samtae menunduk, melihat wajah Somi yang penuh ketakutan. Hatinya bergetar melihat ketulusan anak itu. Tiba-tiba kenangan masa lalu menyeruak. Ia teringat adik perempuannya yang dulu selalu menemaninya. Dalam bayangannya, ia menjawab pertanyaan adiknya dengan santai, sambil menghitung barang curian yang ia bawa pulang hari itu. Mata adiknya berbinar penuh kekaguman. Ia bertanya apakah mencuri sebanyak itu tidak berbahaya. Samtae menenangkan adiknya dengan percaya diri, mengatakan bahwa tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Ia menegaskan dengan penuh keyakinan bahwa sejak orang tua mereka tiada, dialah yang akan melindungi adiknya sampai tua nanti. Adiknya tersenyum bahagia mendengar janji itu, seakan merasa aman di bawah perlindungannya. Dengan riang, sang adik mencoba pakaian cantik yang Samtae bawa pulang. Ia memamerkannya dengan polos. Samtae lalu menjelaskan bahwa ia mencuri pakaian itu dari pedagang kaya yang lewat hari itu, karena pakaian itu tampak paling mahal. Ia mengambil kembali pakaian itu dari tangan adiknya, dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Samtae mengingatkan adiknya bahwa pedagang itu cukup kejam, jadi ia belum boleh memakainya. Nada suaranya serius. Wajah adiknya seketika berubah kesal, kecewa karena keinginannya tidak dipenuhi. Samtae mengelus kepala adiknya dengan lembut. Ia berjanji semuanya akan baik-baik saja setelah situasi tenang. Namun adiknya tetap bersikeras, mengatakan ingin memamerkan pakaian itu sekarang juga.
Malam itu, adiknya tidak kembali pulang. Sam Tae mencari ke seluruh penjuru kota, sampai akhirnya menemukan sang adik terbaring tak bernyawa di sebuah gang sepi. Sam Tae jatuh terduduk lemas, tubuhnya gemetar. Ia menatap adiknya yang terbujur kaku di gang sempit, tubuhnya penuh luka, tak lagi bernyawa. Air mata mengalir deras. Sam Tae menangis sejadi-jadinya sambil memeluk tubuh adiknya, seakan ingin memutar kembali waktu. Sejak hari itu, ia mulai menyimpan dendam pada anak kecil. Baginya, mereka keras kepala, tidak mau mendengar, dan akhirnya hanya membawa malapetaka. Kembali ke masa kini, Sam Tae berjuang melindungi Somi sekuat tenaga meski tubuhnya babak belur. Para penjahat itu semakin marah. Mereka menuduh karena barang yang Sam Tae serahkan, bos mereka dipenggal, dan sekarang mereka menuntut balas dendam. Salah satu dari mereka berhasil merebut Somi dari pelukan Sam Tae. Bocah itu kini berada dalam cengkeraman kasar mereka. Somi menjerit ketakutan, meronta-ronta berusaha melepaskan diri. Teriakannya memecah suasana. Dengan sisa tenaga, Sam Tae masih berusaha meraih kaki penculik itu. Tangan gemetar, tapi tekadnya tidak goyah. Ia menggeram marah, menanyakan apa yang ingin mereka lakukan pada anak itu. Meski hampir tak sanggup berdiri, ia tetap melawan. Tiba-tiba wajahnya ditendang keras. Sam Tae terhempas ke tanah, darah mengalir dari mulutnya. Somi berteriak cemas, memanggil Sam Tae dengan suara penuh kepanikan. Dengan nekat, Somi menggigit keras lengan orang yang mencengkeramnya. Penculik itu terkejut oleh gigitan tersebut. Refleks, ia melempar Somi ke tanah dengan kasar. Tubuh kecil Somi terlempar keras, jatuh membentur tanah. Suara benturannya terdengar memilukan. Wajah penculik itu merah padam oleh amarah. Ia berteriak marah pada bocah yang berani melawan. Namun Somi bangkit lagi dengan tubuh gemetar. Ia berdiri tegak di depan Sam Tae, seakan berusaha melindunginya. Sam Tae terkejut, tak percaya melihat keberanian Somi berdiri di hadapannya seperti itu. Meski kecil, Somi menatap para penjahat dengan berani. Ia tak ingin Sam Tae disakiti lagi. Orang itu mencabut pedangnya dengan tatapan penuh kebencian. Amarahnya kini terfokus pada Somi. Sam Tae berteriak panik, menyuruh Somi lari secepatnya sebelum pedang itu menebas. Namun Somi menggeleng keras. Ia menolak pergi, tetap berdiri di tempatnya. Sam Tae semakin cemas. Bayangan adiknya kembali muncul, membuatnya takut sejarah akan terulang. Tapi Somi bersikeras. Ia berkata tidak ingin Sam Tae sendirian menghadapi semua ini. Penculik itu berteriak sambil menerjang dengan pedang terhunus. Siap menebas bocah kecil itu. Namun sebelum pedang itu sempat menebas, sebuah tangan kuat mencengkeram lengan penculik. Wo Hyun muncul tepat waktu. Somi terperanjat, matanya melebar. Ia memanggil Wo Hyun dengan penuh lega. Wo Hyun melirik ke arah Somi. Matanya menyapu cepat, memperhatikan kondisi anak itu. Ia melihat lebam di pipi Somi, wajahnya seketika mengeras. Amarahnya semakin membara. Dengan tenaga luar biasa, Wo Hyun membanting penculik itu ke tanah. Suara benturannya menggema keras. Ia menatap tajam ke arah semua musuh, lalu tersenyum tipis. Dengan nada dingin, ia berjanji bahwa mereka semua akan mati dengan cara yang menyakitkan hari ini. Sam Tae kembali teringat pada adiknya yang telah meninggal. Bayangan itu muncul begitu jelas, seolah adiknya masih menunggu sendirian di rumah tua yang sepi. Ia tiba-tiba terbangun dari tidurnya, napasnya terasa berat, tubuhnya masih lemah. Di hadapannya berdiri Somi. Wajahnya polos namun penuh perhatian. Gadis kecil itu menyambut dengan ceria melihat Sam Tae sudah sadar. Sam Tae sontak bangkit, matanya melebar cemas melihat kondisi Somi yang berada terlalu dekat dengannya. Ekspresinya berubah terkejut. Ia memperhatikan Somi dengan penuh kekhawatiran. Tanpa ragu, Sam Tae segera memeriksa keadaan gadis itu. Luka di pipi Somi membuatnya panik, terlebih karena ia sudah berpesan agar Somi kabur saat bahaya. Namun, Somi justru menatapnya dengan penuh kepedulian. Dengan nada lembut ia menyebut bahwa Sam Tae jauh lebih terluka parah daripada yang ia perkirakan. Ucapan itu membuat Sam Tae terdiam. Kekuatan tubuhnya belum kembali. Ia kembali terbaring, sementara Somi sibuk merawat luka-lukanya dengan penuh kesungguhan. Ingatan Sam Tae pun melayang pada kejadian kemarin. Saat mereka dikeroyok orang-orang jahat, seseorang datang menolong. Sosok itu adalah Wo Hyun, yang dengan dingin memerintahkan agar Sam Tae segera membawa Somi pergi. Tatapan tajam Wo Hyun saat itu membuat Sam Tae tak punya pilihan lain.
Ancaman halusnya seolah menegaskan, jika tidak bisa berdiri, maka kematianlah yang menunggu. Sam Tae teringat bagaimana ia mengerahkan seluruh sisa tenaganya untuk berlari. Setelah itu, ingatannya hilang begitu saja. Kembali ke saat ini, ia menasehati Somi. Gadis kecil itu sudah mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi dirinya. Dengan suara tegas, Sam Tae meminta agar lain kali ia lebih mementingkan keselamatan dirinya sendiri. Namun, Somi menggeleng tegas. Sikapnya menunjukkan bahwa ia tak setuju sama sekali dengan ucapan itu. Dengan mata penuh keyakinan, Somi menegaskan bahwa ia akan tetap melakukannya. Ia tidak ingin kehilangan keluarga lagi, dan tekad itu membuatnya enggan memikirkan dirinya sendiri. Somi menatap Sam Tae dengan wajah penuh tekad. Ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak ingin kehilangan keluarga lagi, sementara Sam Tae hanya memikirkan bagaimana cara melarikan diri. Mendengar itu, Sam Tae hanya bisa tersenyum tipis. Dalam hati ia terkejut bahwa gadis kecil itu mampu membaca pikirannya. Somi lalu menegaskan sekali lagi bahwa ia tidak akan pernah bersikap pengecut. Ia bertekad untuk menjadi lebih kuat agar bisa melindungi semua orang. Memohon agar Sam Tae tak lagi meremehkan dirinya. Sam Tae terdiam, merasa aneh karena baru saja diomeli oleh seorang anak kecil. Namun, di balik keterkejutannya, ada rasa kagum yang tumbuh. Sementara itu, di tempat lain, Gubernur Hong tengah berdiri bersama pasukannya. Wajahnya tampak muram dan penuh beban. Dalam hatinya ia mengeluh. Beberapa hari terakhir penuh kekacauan, dan kini ia harus menghadapi ancaman kelompok bandit yang semakin merajalela di sekitar kota. Seorang bawahan mendekat, melaporkan adanya hal aneh yang ditemukan pada korban baru-baru ini. Ia menjelaskan bahwa semua korban memiliki luka serupa. Pipi kiri mereka robek dengan cara yang mengerikan. Gubernur Hong terperanjat mendengar laporan itu. Ia membatin dengan ngeri, mencoba menebak jenis orang gila macam apa yang berani melakukan hal tersebut. Tak jauh dari sana, Wohyun tengah membantai orang-orang yang sebelumnya berusaha menculik Somi. Gerakannya dingin, tajam, dan tanpa ragu. Salah satu bawahan gubernur yang menyaksikan aksinya tak bisa menahan amarah. Ia berteriak menuduh Wohyun lancang telah membunuh di hadapan mereka. Namun Gubernur Hong segera menghentikannya. Ia menatap Wohyun dengan tatapan terkejut, seolah mengenal pria itu. Dengan sikap hati-hati, bahkan sedikit menjilat, ia menghampiri Wohyun sambil menyapa dengan canggung. Wohyun lalu menjelaskan tenang, orang-orang yang dibunuhnya adalah sisa-sisa bandit black marketer yang mencoba menculik dan membunuh. Mendengar itu, Gubernur Hong buru-buru memerintahkan pasukannya untuk segera menangkap para bandit yang tersisa. Namun di balik itu, para prajurit berbisik-bisik. Mereka sama sekali tidak tahu siapa sosok misterius yang begitu ditakuti gubernur mereka. Wohyun kemudian menoleh, menanyakan sesuatu dengan nada serius. Ia menyebut nama sebuah kelompok, Black Sword. Pertanyaan itu membuat Gubernur Hong terkejut. Ia tak menyangka nama itu bisa muncul begitu saja dari mulut Wohyun. Ia lalu menjelaskan dengan hati-hati. Black Sword adalah salah satu organisasi besar di daratan utama, dikenal erat dengan kriminalitas dan penjarahan. Sudah bertahun-tahun kelompok itu membuat kekacauan, melakukan pembunuhan, pembantaian, dan berbagai tindak kriminal kejam di wilayah kekaisaran. Wohyun menambahkan penjelasan, Black Marketer hanyalah informan yang bekerja untuk kelompok Black Sword, dengan cabang mereka berada di Gunung Hang, wilayah Hunan. Mendengar itu, Gubernur Hong hanya bisa terdiam. Hatinya semakin diliputi rasa takut dan kebingungan. Wohyun menatapnya tajam, berbisik dengan nada penuh dendam. Ia berjanji akan membalas, dan untuk itu ia akan memberi sedikit bantuan. Sementara itu di Gunung Heng, para anggota Black Sword tampak gelisah. Mereka heran mengapa belum ada kabar dari orang-orang yang dikirim. Yang Hyoksang, kepala cabang Hunan, duduk murka. Ia mengingatkan bawahannya betapa banyak uang dan waktu yang sudah terbuang untuk Black Marketer. Namun bawahannya berusaha menenangkan. Ia meyakinkan bahwa orang-orang yang mereka kirim bukan sembarangan, melainkan prajurit terpilih yang tidak akan membuat kesalahan. Hyoksang mendengus, matanya menyipit penuh kebencian. Baginya, mematahkan leher bocah seperti Sam Tae saja belum cukup untuk melampiaskan rasa kesalnya. Dalam pikirannya, ia meratapi rentetan kegagalan. Yang Baik Sang yang diawasi tiba-tiba tertangkap, Black Marketer yang diandalkan pun hancur, dan semua rencana mulai berantakan. Tiba-tiba, pintu ruangan mereka didobrak keras. Suara benturan menggema, mengejutkan semua orang.
Para anggota Black Sword terkejut, pandangan mereka tertuju pada sosok yang muncul dari kepulan debu. Dari balik kepulan debu, muncul sosok Wohyun. Matanya menyala tajam, penuh aura ancaman yang membuat semua orang terdiam. Hyeoksang menatap dengan angkuh, mencoba menutupi kegugupannya. Ia bertanya dengan nada menantang, ingin tahu siapa sebenarnya orang yang berani masuk dengan cara semacam itu. Namun, sebelum sempat mendapat jawaban, ia dihajar habis-habisan. Dalam sekejap tubuhnya babak belur, nyaris tak bisa melawan. Wohyun lalu menyerahkannya pada prajurit gubernur yang datang bersamanya. Dengan suara tenang, ia memerintahkan mereka untuk menangkap Hyeoksang. Para prajurit tertegun melihat pemandangan itu. Mereka tak menyangka bisa menyaksikan langsung seorang tokoh besar kelompok Black Sword ditangkap hidup-hidup. Saat itu, mata Wohyun tanpa sengaja menangkap kilauan emas yang terselip di balik pakaian Hyeoksang. Pikiran Somi dan Samtae yang sering kelaparan terlintas di benaknya. Ia teringat betapa susahnya mereka bertahan tanpa makanan. Dengan cepat Wohyun menghentikan prajurit yang hendak membawa Hyeoksang. Ucapan singkatnya membuat mereka terkejut. Ia menunduk, mulai merogoh harta yang disembunyikan. Dalam hati ia membatin, akan lebih baik bila ia mengambil sedikit uang itu. Akhirnya ia mengangkut lebih dari sekarung harta. Gerakannya membuatnya tampak seperti perampok, meski ia melakukannya dengan tenang. Prajurit yang melihat hanya bisa menjawab patuh, meski raut wajah mereka penuh kebingungan. Mereka bahkan membungkuk, berterima kasih dengan tulus. Dalam hati, mereka masih heran dengan sikap Wohyun yang sulit ditebak. Dan begitulah, demi membesarkan Hua Somi dan Yang Samtae dengan baik, Wohyun akhirnya memutuskan untuk sedikit serakah dengan harta rampasan. Waktu pun berjalan cepat. 3 bulan kemudian, Wohyun berdiri sambil menghirup udara musim panas. Ia menyadari semua ini berkat harta yang ia dapat dari kelompok Black Sword. Namun masalah baru muncul. Pandangannya terarah pada Samtae, yang kini tampak sangat berbeda. Tubuh Samtae berubah gemuk, jauh dari sosok kurus dan lemah yang dulu. Bahkan Somi pun ikut mengalami hal yang sama. Tubuh mungilnya kini membulat akibat terlalu banyak makan. Wohyun hanya bisa menghela napas panjang, mengakui bahwa kedua anak itu mengalami kelebihan berat badan. Ia sadar, semua ini berawal dari dirinya sendiri. Sejak membawa pulang harta, Wohyun membeli semua makanan yang dilihatnya, memberi mereka makan 3 kali sehari tanpa pernah absen. Hasilnya jelas terlihat, perut mereka membesar, tubuh jadi lebih berat, dan kesehatan mulai dipertaruhkan. Ditambah lagi, Samtae yang pandai memasak membuat setiap hidangan terasa semakin lezat. Tidak heran nafsu makan mereka semakin menjadi-jadi. Wohyun mulai khawatir. Ia membatin bahwa, berbeda dengan dirinya, Somi dan Samtae hanyalah manusia biasa tanpa heavenly harmony. Jika dibiarkan, kesehatan mereka akan memburuk. Dengan nada serius, ia memanggil keduanya untuk mendekat. Ia menatap Samtae dan menyatakan bahwa mulai hari itu ia akan mengajarinya bela diri. Samtae langsung terkejut. Ia tak menyangka seorang master seperti Wohyun mau mengajarkannya secara langsung. Tak hanya Samtae, Somi pun dilibatkan. Gadis kecil itu justru bersorak gembira, bersemangat menerima tantangan. Wohyun kemudian memberi perintah, keduanya harus pergi ke kota dan membeli buku teknik bela diri sebagai bahan latihan. Namun Samtae terlihat ragu. Ia mengingatkan bahwa teknik yang dijual di kota hanyalah teknik lemah yang tak sepadan dengan kemampuan sejati. Wohyun hanya tersenyum. Ia menjawab bahwa justru karena kemampuan Samtae masih rendah, teknik dasar itu sangat cocok untuknya. Samtae terlihat kesal dengan jawaban itu. Ia merasa diremehkan, meski tak berani membantah lebih jauh. Tak lama, ia sudah kembali dari kota dengan membawa beberapa buku teknik bela diri di tangannya. Wohyun mengambil salah satunya dan membaca judulnya. Tertulis tentang Tai Chi dan Tai Jijian, teknik yang sempat ia dengar namun tak terlalu diingat. Samtae menjelaskan dengan bangga, teknik itu berasal dari Sekte Wudang, salah satu dari 9 sekte terbesar di dunia bela diri. Wohyun hanya tertawa kecil, menyebut nama sekte itu lucu. Baginya, tidak ada yang istimewa dari nama besar tersebut. Samtae hampir tak percaya. Dalam hatinya, ia berpikir hanya Wohyun seorang yang berani mengolok sekte besar seperti itu tanpa takut mati. Tanpa basa-basi, Wohyun mulai membuka buku dan membaca dengan cepat, seolah ingin menilai isi ajarannya. Setelah selesai membaca, ia menutup buku dengan mantap dan memutuskan untuk langsung memulai latihan.
Sam Tae dan Somi pun mulai berlatih mengikuti gerakan yang tertulis di dalam buku. Wohyun memperhatikan mereka dengan cermat. Alisnya terangkat heran melihat bagaimana gerakan keduanya tampak kaku dan janggal. Sam Tae menoleh bingung saat ditegur. Menurutnya, mereka hanya mengikuti persis seperti yang tertulis di buku. Wohyun menghela napas, lalu menjelaskan bahwa sekadar mengikuti gerakan dari buku tidaklah cukup. Ia menambahkan, pada dasarnya tidak ada aturan mutlak dalam bela diri. Setiap orang membangun tekniknya sendiri, sementara buku hanya dibuat untuk mencegah orang lain menirunya begitu saja. Dengan tenang, Wohyun memberi nasihat agar mereka mencari gerakan yang paling nyaman bagi tubuh mereka. Dari situlah, teknik asli bisa tercipta. Sam Tae dan Somi mendengarkan penuh semangat. Keduanya mengangguk mantap, berjanji untuk mengikuti arahan sang guru. Hari mulai gelap, tubuh Sam Tae sudah kehabisan tenaga. Ia terkapar di tanah, mengeluh bahwa dirinya seolah ingin mati karena lelah. Berbeda dengan Sam Tae, Somi masih penuh semangat. Ia mengayunkan ranting pohon dengan riang, bahkan menirukan suara angin yang keluar dari gerakannya. Wohyun tersenyum kecil melihatnya. Ia memuji Somi, mengatakan bahwa ia benar-benar punya bakat alami dalam bela diri. Namun, dalam hati Wohyun mengaku bahwa ia sebenarnya tak berniat serius mengajari Somi. Ia hanya ingin gadis itu bergerak agar tubuhnya lebih sehat. Senyum percaya diri pun terukir di wajahnya. Ia yakin, jika Sam Tae dan Somi berlatih sungguh-sungguh, berat badan mereka akan turun dalam waktu singkat. Sayangnya, senyum itu tidak bertahan lama. Sesuatu kemudian membuatnya menghela napas panjang. Setelah berlatih keras, Sam Tae justru memasak hidangan besar. Ia menyajikan makanan lezat dalam porsi berlimpah, mempersilakan mereka makan sepuasnya. Somi dan Sam Tae pun melahap makanan itu dengan gembira. Tangan mereka tak berhenti menyuap, seolah semua latihan sia-sia. Wohyun hanya bisa menepuk dahinya sambil mengumpat pelan. Usahanya seakan kembali ke titik nol. Namun akhirnya, berkat disiplin latihan yang ketat, Sam Tae dan Somi berhasil kembali ke bentuk tubuh semula. Wohyun pun bisa sedikit lega melihat perubahan itu. Di markas kelompok Black Sword, seorang pelayan masuk dengan wajah pucat. Ia melaporkan kabar buruk, beberapa orang mereka telah mati. Kabar itu membuat pemimpin mereka, Lord Samachan, meledak amarah. Sorot matanya tajam, seakan siap menerkam siapapun yang ada di depannya. Ia mengingatkan betapa besar keuntungan yang selalu mereka terima dari Yang Baeksan dan So Chuyom setiap tahunnya. Kehilangan mereka jelas bukan hal kecil. Bawahan yang ketakutan hanya bisa terbata-bata, berusaha menjelaskan situasi yang semakin rumit. Amarah Samachan kian membara, ia menatap tajam, membuat ruangan itu terasa sesak oleh tekanannya. Bawahan itu melanjutkan, mengatakan bahwa ia sudah kehilangan kontak dengan seluruh orang yang dikirim ke Hunan, termasuk pasukan yang ditugaskan menangkap Yang Sam Tae. Samachan terkejut. Menurutnya, Hunan adalah wilayah paling stabil dan cocok untuk dijadikan basis rahasia, seharusnya tak ada masalah di sana. Ia mengingat, kehadiran Yang Baeksan yang kejam justru membuat mereka lebih mudah menekan pemerintahan setempat. Namun kini, seseorang telah mengacaukan semua rencananya. Samachan mulai penasaran siapa orang misterius yang berani mengganggu jalannya. Bawahan segera menawarkan solusi. Mereka akan mengurus Gubernur Hong dan Yang Sam Tae, orang-orang yang diduga berhubungan dengan So Chuyom. Samachan memberi perintah tegas, tangkap dan siksa mereka sampai rahasia terungkap. Para bawahannya langsung mengiyakan tanpa ragu. Di tempat lain, Wohyun yang sedang bermeditasi mendadak merasakan sesuatu yang tidak beres. Energi di sekitarnya berubah. Ia membuka matanya perlahan. Dalam hati ia menyadari, badai besar sedang mendekat. Sementara itu, di dalam manor, Yang Sam Tae tergeletak kelelahan setelah berlatih bela diri. Napasnya terengah-engah. Wohyun menghampiri dengan tenang. Ia menyuruh Sam Tae untuk bangun, sekaligus membangunkan Somi agar mereka segera sarapan bersama. Sam Tae merengek lelah, meminta izin untuk beristirahat sebentar. Tubuhnya terasa remuk setelah latihan. Namun tatapan tajam Wohyun membuatnya ciut. Sam Tae langsung menurut, bangkit dengan wajah masam. Ternyata, Somi sudah bangun lebih dulu. Gadis kecil itu duduk bersila di bawah pohon, tenggelam dalam meditasi. Wohyun menghampirinya dan menyuruhnya mandi, sebab sudah waktunya sarapan. Somi meloncat riang ke arahnya. Ia memeluk Wohyun sambil bersorak gembira, menanti makanan favoritnya. Mendadak,
Wohyun menoleh. Ia seperti merasakan sesuatu yang mengganggu pikirannya. Sam Tae melihat reaksinya dengan bingung. Ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Wohyun menjawab singkat, mengatakan bahwa angin hari ini terasa lebih kencang dari biasanya. Sam Tae hanya mengangguk ragu. Dalam hati, ia tak mengerti maksud perkataan aneh itu. Wohyun kemudian memerintahkannya untuk pergi ke Yuliang dan memeriksa situasi di sana. Sam Tae terkejut, masih ingin sarapan. Ia mengeluh dengan wajah kesal. Tapi tatapan Wohyun semakin tajam, membuatnya tak punya pilihan selain menurut. Dengan langkah malas, Sam Tae berangkat. Mulutnya menggerutu kesal karena belum sempat makan. Sementara itu, di sebuah kedai di Yuliang, eksekutif kelompok Black Sword berkumpul bersama anak buahnya. Perwakilan mereka, Bang Cogok dari Whirlwind Squad, yang duduk dengan tenang mendengarkan laporan. Bang Cogok sedikit terkejut saat mendengar kabar Gubernur Hong akan memindahkan Yang Baiksan ke istana kerajaan esok hari. Ia menduga gubernur itu berniat mengorek informasi dengan cara penyiksaan. Namun bagi kelompok Black Sword, ancaman seorang gubernur bukanlah hal yang menakutkan. Meski begitu, ia sadar, jika Yang Baiksan benar sampai di istana, situasinya akan jauh lebih sulit. Dalam hati, ia menimbang dua pilihan, menyelamatkan Baiksan atau membunuhnya untuk menutup jejak. Ia pun bertanya pada bawahannya, berapa persen kemungkinan menyelamatkannya. Seorang bawahan menjawab dengan tenang, kemungkinan keberhasilan penyelamatan kurang dari 40%. Bang Cogok pun mantap memilih opsi lebih mudah, bunuh saja Baiksan. Ia menghabiskan makanannya lalu berdiri, bersiap melaksanakan rencana. Baginya, urusan ini harus segera diselesaikan. Namun langkahnya terhenti saat matanya menangkap sosok yang sangat familiar, Yang Sam Tae. Ia segera menduga, Sam Tae pasti punya hubungan dengan orang misterius yang merusak rencana mereka. Bang Cogok pun memutuskan mengikutinya secara diam-diam. Sam Tae berjalan cepat melewati kerumunan orang, seolah sadar sedang dibuntuti. Bang Cogok berusaha mengejar, tetapi kecepatan Sam Tae di tengah keramaian membuatnya kewalahan. Sam Tae berbelok cepat ke sebuah gang sempit, meninggalkan jejak yang sulit diikuti. Melihat jalannya buntu, Bang Cogok yakin kali ini mangsanya tak akan lolos. Namun saat ia tiba di ujung gang, sosok Sam Tae sudah menghilang begitu saja. Bang Cogok melongo, tak percaya. Ia bertanya-tanya kemana perginya Sam Tae. Sementara itu, Sam Tae sudah kembali ke Manor dengan napas terengah, langsung menceritakan apa yang dialaminya. Ia menekankan bahwa suasana di pasar terasa janggal, dan ia diikuti oleh orang mencurigakan yang ia yakini dari Black Sword. Mendengar itu, Wohyun menatap tajam. Ia ingin Sam Tae menjelaskan lebih rinci apa yang dilakukan kelompok tersebut. Sam Tae mengangkat bahu, mengaku tidak tahu detail pasti. Namun ia menjelaskan bahwa Black Sword terbentuk sekitar 50 tahun lalu, oleh sosok misterius yang tidak dikenal. Ia menambahkan, ada rumor bahwa pendirinya adalah seseorang yang pernah dikalahkan oleh 9 sekte besar. Wohyun menimpali, memastikan bahwa artinya mereka sama sekali tidak punya informasi jelas tentang kelompok itu. Sam Tae mengangguk, namun ia yakin pemimpin Black Sword sangat kuat, mengingat pengaruh mereka setara dengan 9 sekte besar. Wohyun berpikir keras, ia tahu, kehadiran kelompok baru ini pasti membuat sekte-sekte besar merasa terancam. Sam Tae menambahkan, tekanan dari klan dan sekte berpengaruh, akhirnya memaksa aliansi Murim ikut campur dalam masalah ini. Wohyun mengangguk pelan, mengakui bahwa hal itu memang tak terelakkan. Dalam hati, ia merenungkan bahwa aliansi Murim terdiri dari tokoh-tokoh penting dalam faksi keadilan. Ia menyimpulkan, bila pemimpin Black Sword mampu bersembunyi dari mata mereka, berarti orang itu sangatlah cerdik. Wohyun membandingkan dengan masa lalu. Di eranya, kelompok kriminal seperti itu pasti langsung dihancurkan karena banyak orang haus menunjukkan kekuatan. Ia merasa dunia sekarang terlalu damai, bahkan membosankan baginya. Sam Tae lalu bertanya dengan cemas, apa yang harus mereka lakukan? Ia yakin Gubernur Hong akan mendapat masalah besar. Wohyun baru teringat tentang gubernur itu. Sejenak ia menyesali kelalaiannya. Sementara itu, di tempat lain, Gubernur Hong telah terkepung oleh kelompok Black Sword. Bang Cogok berdiri di depannya, memastikan identitas pria itu. Wajah Gubernur Hong menegang, dengan suara terbata ia membenarkan siapa dirinya. Bang Cogok tersenyum dingin, ia langsung menyatakan maksudnya tanpa basa-basi. Dalam hati,
Gubernur mengutuk dirinya. Ia sudah menduga pemindahan Baeksan akan memicu serangan, tapi tak menyangka secepat ini. Dengan wajah serius, ia bertanya apa sebenarnya yang mereka inginkan. Bang Cogok menjelaskan rasa penasarannya, bagaimana mungkin Baeksan dan Black Marketer bisa dikalahkan oleh prajurit lemah. Ia menuduh pasti ada seseorang di balik kekalahan itu. Mendengar itu, Gubernur Hong tersentak, seketika teringat pada sosok Wo Hyun. Bang Cogok tak melewatkan reaksi itu. Ia yakin gubernur sedang menyembunyikan sesuatu. Namun gubernur memilih diam, menimbang apa yang sebaiknya ia lakukan. Akhirnya ia memalingkan wajah, menolak memberikan jawaban. Dalam hati, ia sadar mungkin nyawanya akan berakhir di sini. Bang Cogok menegaskan bahwa pria sejati harus berpegang pada janji, meski sampai mati. Dengan ekspresi datar, ia mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Dalam hatinya, ia meremehkan gubernur. Menurutnya, pria itu terlihat kuat di luar tapi lemah di dalam, dan akan mati karena syok saat disiksa. Ia mengeluarkan sebuah kantung kecil dari sakunya. Tanpa ragu, ia meniupkan serbuk dari kantung itu ke arah gubernur. Dengan nada puas, ia menjelaskan bahwa bubuk itu adalah obat pengakuan. Tak jauh dari situ, Sam Tae sedang mengintip. Ia panik menyadari jika gubernur mati di sana, keadaan akan jauh lebih rumit. Beberapa waktu sebelumnya, Wo Hyun memang sudah menekankan bahwa gubernur itu penting dan harus tetap hidup. Sam Tae sempat protes, tak mengerti alasannya. Namun senyum tipis Wo Hyun kala itu membuatnya ciut. Ia terpaksa menuruti perintah meski dengan enggan. Kembali ke saat ini, Sam Tae bergumam cemas. Jika ia lari meninggalkan gubernur mati, ia sendiri yang akan dihajar sampai tewas oleh sang master. Dengan tekad nekat, ia berteriak dalam hati, memilih untuk menerobos langsung meski nyawanya taruhannya. Bang Cogok terkejut melihat tiba-tiba ada sosok menyerbu ke tengah kerumunan. Sam Tae melompat, menendang salah satu anggota Black Sword hingga terlempar. Sam Tae berdiri dengan tersenyum percaya diri. Dalam hati ia sadar, satu-satunya harapan hanyalah serangan kejutan, lalu lari secepat mungkin. Dengan cekatan, ia meraih tubuh Gubernur Hong, berusaha menariknya pergi dari kepungan. Bang Cogok mendengus kesal, langsung memberi perintah agar anak buahnya mengejar. Ia juga baru menyadari, orang yang menerobos itu ternyata Yang Sam Tae. Anggota Black Sword pun serentak bangkit mengepung, berteriak untuk menangkap Sam Tae. Sam Tae menoleh ke belakang, wajahnya panik melihat mereka menyusul dengan cepat. Ia berlari sekuat tenaga sambil memaki dalam hati, menyesali nasibnya. Ia bahkan memohon dalam diam agar sang master menyelamatkannya. Di sisi lain, Wo Hyun berdiri tenang di bawah sinar bulan. Tubuhnya tegap, tangannya menggenggam gagang pedang. Ia menghunus pedang itu, dan seketika wajahnya memantulkan bayangan masa lalu, 1000 tahun silam. Senyum tipis muncul di bibirnya. Ia tak menyangka akan mengangkat pedang lagi setelah sekian lama meninggalkannya. Dengan tatapan mantap, ia bergumam pelan. Saatnya ia sendiri yang bergerak. Gubernur Hong baru saja sadar dari pingsan. Namun sebelum sempat bersuara, Sam Tae langsung menutup mulutnya rapat-rapat agar tidak menimbulkan keributan. Mereka bersembunyi di atas sebuah pohon, jauh dari pandangan kelompok Black Sword yang tengah mencari. Sam Tae menatap tajam, memberi isyarat agar gubernur tetap diam jika ingin selamat. Dengan suara nyaris tak terdengar, Gubernur Hong berbisik menanyakan siapa yang telah menolongnya. Sam Tae memperkenalkan diri sebagai Yang Sam Tae, bawahan dari seorang master dan. Mendengar itu, wajah gubernur mendadak cerah. Sosok Wo Hyun langsung terlintas dalam ingatannya, membuat hatinya bergetar. Ia merasa lega sekaligus bersyukur. Andai bukan karena Wo Hyun, dirinya sudah lama tewas. Berkali-kali hidupnya terselamatkan oleh pria itu, sesuatu yang bahkan sulit dipercaya jika diceritakan. Dalam hatinya, Sam Tae berpikir untuk mengambil hati gubernur. Baginya, itu adalah jalan agar Somi bisa menjalani hidup yang lebih baik. Namun wajahnya kembali serius. Ia sadar, hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan mereka bisa keluar dari situasi berbahaya ini dengan selamat. Sam Tae menguraikan rencananya dengan singkat. Ia menegaskan bahwa orang-orang Black Sword takkan berhenti mengejar hingga mereka mati, sehingga jalan satu-satunya adalah bertahan dan membalas dendam. Sayangnya, usaha bersembunyi mereka tak berlangsung lama. Kelompok Black Sword akhirnya menemukan persembunyian itu. Sam Tae langsung merasakan ketegangan menyergap.
Keringat dingin menetes dari pelipisnya, menandakan betapa genting keadaan. Tanpa pikir panjang, Sam Tae segera menggendong Gubernur Hong dan berlari sekuat tenaga. Dengan wajah panik, ia mengumpat karena penyamaran mereka selalu terbongkar. Namun pelarian itu tak berlangsung lama. Sam Tae mendapati dirinya terpojok tanpa ada jalan keluar. Kecemasan mulai merayap di wajahnya. Ia sadar tak ada celah untuk kabur, sementara musuh sudah mengepung rapat dari segala arah. Dengan terpaksa, Sam Tae menyiapkan diri untuk bertarung. Matanya menatap lawan dengan tegang, meski tubuhnya gemetar. Bang Cogok, yang sejak tadi memimpin pengejaran, tampak marah sekaligus lelah. Ia berteriak kesal, memerintahkan anak buahnya membunuh Sam Tae tanpa ampun. Beberapa orang langsung menerjang bersamaan, senjata terhunus dan teriakan penuh kebencian bergema. Sam Tae makin tertekan, ia mengutuk keadaan, namun tetap memberanikan diri menantang lawan yang jauh lebih banyak. Tepat saat serangan akan menghantam, sosok asing tiba-tiba muncul. Dengan sekali tebas, orang itu melumpuhkan semua penyerang sekaligus. Dialah Wo Hyun, matanya tenang namun memancarkan ketajaman mematikan. Kehadirannya seketika membalikkan situasi. Sebelum para penyerang sempat bereaksi, pedang Wo Hyun sudah menebas mereka satu persatu. Gerakannya cepat dan presisi, membuat musuh bahkan tak sempat menyadari kematian mereka. Salah seorang anggota Black Sword menjerit kaget, menuntut tahu siapa sebenarnya pria berbahaya itu. Namun belum sempat bergerak, tubuhnya telah terbelah dua oleh tebasan kilat Wo Hyun. Dalam sekejap, seluruh lawan yang maju roboh tak berdaya. Wo Hyun berdiri tegak di antara mayat, seakan pertarungan tadi hanyalah permainan ringan. Bang Cogok yang menyaksikan langsung merinding. Tubuhnya bergetar hebat melihat kekuatan luar biasa di depan matanya. Dalam pikirannya terlintas sebuah nama yang hanya ada dalam legenda, Martial God. Gelar itu hanya pernah disandang oleh satu orang sepanjang sejarah. Ia teringat San Feng, sosok yang mencapai keabadian setelah mendirikan dan membesarkan Sekte Wudang. Juga Dharma, tokoh besar yang menciptakan sistem kuil Shaolin dan meletakkan dasar aliran bela diri yang melegenda. Bahkan Heavenly Demon, penguasa kultus demonik sekaligus penguasa Myriad Demonic Sword, tak mampu meraih gelar tersebut meski menjadi yang terkuat pada masanya. Hanya sang Martial God yang tak pernah terkalahkan sepanjang hidupnya. Karena itulah, namanya menjadi legenda yang terus dibicarakan. Bang Cogok kini benar-benar ketakutan. Keringatnya mengucur deras, sementara tubuhnya bergetar hebat tak terkendali. Sam Tae yang masih shock justru mengeluh. Ia menggerutu pada Wo Hyun karena datang terlalu terlambat. Wo Hyun menegurnya agar diam. Sam Tae buru-buru menunjuk para musuh yang tersisa, menegaskan bahwa merekalah dalang semua kekacauan. Dengan nada ringan, Wo Hyun menanyakan apakah mereka benar berasal dari kelompok Black Sword. Bang Cogok menjawab gugup, mengakui kebenaran itu. Ia mencoba menggertak, mempertanyakan apakah Wo Hyun masih berani melawan setelah mengetahui identitas mereka. Namun Wo Hyun menanggapinya dengan dingin. Baginya, sampah tetaplah sampah meski dikumpulkan. Bang Cogok berusaha membela nama kelompoknya, tetapi ucapan itu dipotong tajam oleh Wo Hyun yang menilai lawannya terlalu banyak bicara. Tatapan Wo Hyun menusuk, penuh wibawa. Ia menantang mereka untuk menunjukkan kekuatan jika memang merasa keberatan dengan ucapannya. Di sisi lain, Sam Tae dan Gubernur Hong hanya bisa duduk menyaksikan. Gubernur terkesan, mengakui bahwa Wo Hyun memang luar biasa. Dengan mudah, Wo Hyun menghabisi sisa-sisa anggota Black Sword. Mereka jatuh tanpa perlawanan berarti, seolah bukan tandingan sedikitpun. Sam Tae mendengus, menolak kagum. Baginya, kekuatan Wo Hyun sudah kelewat batas hingga sulit dianggap manusia. Perkataan itu membuat Gubernur Hong kesal. Ia menuduh Sam Tae berani-beraninya mengejek sang master yang baru saja menyelamatkan mereka. Dengan nada sinis, Sam Tae menegaskan bahwa ia tak peduli apakah yang dimaksud itu kaisar atau master. Jika tak ada yang mau memahami keadaan saat ini, maka ejekan darinya akan tetap keluar. Gubernur Hong tersulut emosi, menyebutnya pelayan rendahan. Pertengkaran pun tak terhindarkan. Sam Tae membalas dengan kasar, mengingatkan bahwa ia yang telah menolong nyawa gubernur. Gubernur tak terima dan menegaskan bahwa seorang pelayan tak pantas menghina tuannya. Keduanya semakin panas. Gubernur menantang duel, dan Sam Tae menyambutnya dengan teriakan menantang balik. Namun suasana langsung terhenti ketika suara Wo Hyun terdengar lantang memerintahkan mereka diam.
Wohyun muncul sambil menenteng tubuh Bang Chogok yang tak sadarkan diri. Ia menutup perdebatan dengan kalimat singkat, saatnya pulang. Keesokan harinya, kantor gubernur mendadak menjadi gempar. Kabar menyebar bahwa sebagian besar tahanan yang ditangkap telah mati, sementara yang masih hidup dalam kondisi kritis dan kemungkinan besar tak akan bertahan lama. Ditambah lagi, gubernur menghilang tanpa jejak seolah lenyap begitu saja dari ruangannya. Untuk mencarinya, pasukan pencarian segera dikerahkan. Kota pun diguncang kehebohan yang membuat suasana mencekam. Di antara rakyat, muncul dugaan bahwa kelompok Black Sword pasti terlibat. Sebagian bahkan berbisik kasihan, mengira gubernur telah dibunuh dan jasadnya disembunyikan entah di mana. Namun ada juga yang menegur agar tak berucap sembarangan. Meski begitu, banyak yang mengingat keberanian gubernur. Meski sadar dirinya akan diincar Black Sword karena tindakannya, ia tetap melakukannya tanpa ragu. Beberapa warga bertekad ikut bergabung dengan pasukan pencarian untuk mencari keberadaannya. Mereka tak bisa membiarkan orang seberani itu tewas begitu saja di tangan Black Sword. Kesedihan pun merayap, ada yang sampai meneteskan air mata, berharap gubernur masih hidup dan selamat. Sementara itu, Gubernur Hong sebenarnya tengah berada di manor milik Wohyun. Ia tersenyum hangat menatap Somi, dan dalam hati menduga bahwa gadis itu adalah putri dari penyelamatnya. Somi merasa ada tatapan asing mengarah padanya. Dengan sedikit cemas, ia berbisik pada Wohyun. Wohyun menenangkan, meminta Somi memberi salam. Ia menjelaskan bahwa orang itu adalah Gubernur Hong, meski dalam hati ia tahu Somi masih merasa malu. Dengan masih malu, Somi akhirnya menyapa pelan, memperkenalkan diri sebagai Hua Somi. Gubernur Hong membalas ramah. Ia menyebut namanya, Hong Won-chang, dan menawarkan Somi untuk berkunjung serta bermain dengan anak laki-lakinya yang sebaya. Wohyun lalu menggiring Somi pergi, memberi izin bila ia ingin bermain. Somi bersorak senang mendengar itu. Dari kejauhan, Gubernur Hong menatap gadis kecil itu dengan senyum samar. Dalam hati, ia berpikir bahwa Somi akan sangat cocok menjadi menantunya kelak. Seakan membaca pikiran itu, Wohyun menatapnya tajam. Sorot matanya membuat gubernur buru-buru mengalihkan pandangan. Gubernur pun terdiam canggung, mencoba menutupi niat yang tadi sempat melintas. Sementara itu, di markas Black Sword, seorang bawahan melapor kepada Sama-chan bahwa tak ada kabar mengenai Bang Chogok dan kelompoknya. Sama-chan heran, ia mengingat bahwa seharusnya semua tahanan sudah dibunuh sesuai rencana. Ia juga menyinggung soal hilangnya gubernur. Baginya, misi itu tak mungkin dianggap gagal begitu saja. Namun bawahan menjelaskan bahwa mereka sudah mencari di sekitar lokasi, tapi tak menemukan tanda-tanda apapun. Sama-chan lalu bertanya serius, apakah mungkin mereka semua sudah mati dalam perjalanan? Bawahan menjawab hati-hati, menurutnya, kemungkinan mereka mati sangat kecil, sebab seharusnya setelah menyelesaikan misi, mereka hanya perlu kembali. Namun Sama-chan tak puas. Wajahnya mengeras, ia mencurigai bahwa kelompoknya mungkin dikalahkan oleh seorang ahli kuat di tengah jalan. Bawahan mencoba menenangkan, menjelaskan bahwa dalam pesan terakhir tak ada tanda-tanda hal itu. Kalaupun ada orang kuat yang menghadang, mestinya misi mereka akan gagal total. Sama-chan semakin kesal. Dalam hatinya ia merasa belakangan ini tak ada satupun kabar baik. Semua berujung masalah. Bawahan segera menawarkan untuk mengerahkan pasukan pencarian sekali lagi. Sama-chan memberi perintah tegas. Ia memerintahkan untuk membawa orang-orang kuat dan berpengalaman, sebab pencarian akan meluas hingga ke seluruh wilayah Hunan. Sementara itu, di manor Wohyun, suasana jauh berbeda. Wohyun memberi instruksi kepada Samtai agar menjaga manor dan terus mengawasi para tahanan yang sudah mereka tangkap. Kepada Gubernur Hong, Wohyun menugaskan untuk kembali ke Yueyang, mengumpulkan pasukan, dan bersiap menuju tempat yang ia maksud dalam 3 hari ke depan. Gubernur terkejut mendengar arahan itu. Ia memastikan kembali apakah yang dimaksud benar adalah tempat tersebut. Wohyun menegaskan, Gunung Tianzi. Dari Bang Chogok, ia mengetahui bahwa di sanalah markas utama kelompok Black Sword berada. Wajahnya berubah serius. Ia bahkan menyatakan akan pergi sendiri ke sana. Ucapan itu membuat semua orang di sana terkejut dan khawatir. Mereka tahu betapa berbahayanya misi itu. Namun Wohyun hanya menatap mereka dengan tatapan kasihan. Ia menyindir bahwa sebaiknya mereka lebih khawatir pada diri sendiri, bukannya padanya. Sambil berjalan pergi,
Wohyun berpesan agar mereka berlatih lebih keras. Ia menegur bahwa seharusnya mereka malu karena bisa dihajar begitu mudah oleh orang-orang lemah. Sam Tae tak terima. Dengan kesal ia mengumpat, menyalahkan Wohyun yang memang terlalu kuat. Di perjalanan, Wohyun merasakan nostalgia. Hatinya terasa tenang ketika kembali ke alam bebas setelah lama berada di dalam manor. Ia teringat masa mudanya. Saat itu ia sering berjalan sendirian di tempat-tempat seperti ini. Bahkan latihan bela diri pun sering ia lakukan seorang diri di alam terbuka. Kenangan itu membuatnya merenung. Ia menyesali keserakahannya dulu yang terlalu mengejar kekuatan tanpa henti. Namun melihat kehidupannya sekarang yang lebih hangat dan damai, ia merasa hidup seperti ini juga bukanlah hal buruk. Tiba-tiba sebuah suara kasar memanggilnya dari kejauhan. Sekelompok bandit menghadang, mengepung sambil menodongkan senjata. Mereka menuntut agar Wohyun menyerahkan seluruh hartanya jika ingin selamat. Namun Wohyun menjawab tenang. Ia menantang balik dengan ucapan singkat, bagaimana jika ia tidak mau menuruti? Para bandit menertawakan kepercayaannya diri Wohyun. Mereka merasa yakin dan hendak menangkapnya secara paksa. Tiba-tiba, sebuah teriakan lantang terdengar, menghentikan gerakan mereka. Suara itu menuduh mereka sebagai bandit yang meresahkan wilayah tersebut. Sosok itu adalah Nanggung Sohye, seorang wanita dari klan Nanggung. Salah satu klan terkuat dalam persatuan Murim. Ia menegur dengan keras. Menggeruduk seorang pria sendirian hanyalah perbuatan memalukan bagi segerombolan bandit. Bandit-bandit itu malah menertawakan kedatangannya. Mereka meremehkan karena yang muncul hanyalah seorang wanita. Sementara itu, Wohyun hanya diam memperhatikan. Matanya menilai tanpa bicara, menyaksikan perkembangan situasi di hadapannya. Nanggung Sohye bergerak cepat, tubuhnya lincah bagai bayangan yang menari di tengah kerumunan. Dalam sekejap, bandit-bandit yang mengepung mereka tumbang satu persatu, tak sempat melawan. Sementara itu, Wohyun hanya berdiri di tempat, menyaksikan pertarungan itu dengan tenang. Ia tidak mengangkat tangan sedikit pun, seolah yakin Sohye bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Dengan gerakan mulus, Sohye menuntaskan sisanya. Tubuh para bandit berjatuhan, memenuhi tanah berdebu tanpa ada yang tersisa. Selesai bertarung, Sohye melangkah mendekat ke arah Wohyun. Ia menahan tawa kecil, suaranya terdengar seperti ejekan yang ringan namun menyombongkan. Wajahnya dipenuhi rasa puas, seakan ingin pamer. Dengan nada tinggi, ia berlaga bahwa Wohyun seharusnya berterima kasih karena tanpa dirinya, keadaan akan menjadi masalah besar. Namun, Wohyun tidak menanggapi sama sekali. Ia tetap diam, tatapannya dingin dan tenang seperti sebelumnya. Sikap itu membuat Sohye bingung. Ia sedikit gelisah, mencoba mencari tahu alasan mengapa Wohyun menatapnya seperti itu. Ternyata, pandangan Wohyun bukan pada dirinya, melainkan pada pedang di tangan Sohye. Sorot matanya fokus pada bilah senjata yang baru saja digunakan. Sebuah senyum tipis muncul di wajah Wohyun. Ia memuji ilmu pedang Sohye, membuat suasana menjadi sedikit berbeda. Alih-alih menanggapi serius, Sohye malah semakin besar kepala. Dalam hatinya ia merasa pujian itu hanya bukti bahwa kehebatannya kembali diakui, sesuatu yang sudah sering ia dengar. Wohyun tidak mempedulikan sikap sombong Sohye. Ia justru menunduk, mulai mengumpulkan barang berharga yang ditinggalkan para bandit itu. Melihatnya, Sohye tercengang. Ia berteriak, mempertanyakan apa sebenarnya yang dilakukan Wohyun saat ini. Dengan tenang Wohyun menjelaskan bahwa uang itu bukan milik bandit, melainkan hasil rampasan dari orang-orang tak bersalah. Jadi, baginya mengambil kembali harta itu bukanlah mencuri. Untuk membuktikan kata-katanya, ia melemparkan sekeping koin ke arah Sohye. Katanya, itu bagian yang seharusnya jadi miliknya. Sohye terdiam, merasa bingung. Dalam hati ia menilai tindakan Wohyun aneh, karena menurutnya itu sama saja dengan mencuri. Dengan nada kesal, Sohye memanggilnya kembali, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, alih-alih menegurnya, ia justru meminta bagian tambahan seolah tidak puas dengan koin yang diberi. Wohyun tetap datar, menolak permintaan itu. Katanya, tidak ada yang tersisa untuk dibagi lagi. Sohye langsung meluapkan kekesalan. Ia menuduh Wohyun berbohong, karena jelas ia melihatnya mengambil banyak uang dari bandit. Sambil menggerutu, Sohye meremehkan koin yang ada di tangannya. Baginya, satu nyang saja tidak ada artinya. Namun Wohyun menegaskan bahwa sekeping itu sudah cukup untuk makan dengan kenyang. Ucapannya membuat suasana sedikit tegang. Dengan sombong,
Sohye membalas bahwa ia tidak pernah merasakan kelaparan, jadi tak tahu arti dari uang receh tersebut. Mendengar itu, Wohyun melontarkan komentar tajam. Menurutnya, kesombongan dalam teknik pedang Sohye mungkin lahir dari kehidupan yang terlalu nyaman. Ucapannya membuat Sohye tersinggung. Ia memelototi Wohyun, menuntut penjelasan lebih lanjut. Sebelum perdebatan berlanjut, angin tiba-tiba berhembus kencang di sekitar mereka. Dalam sekejap mata, Wohyun sudah menghilang dari pandangan. Sohye terdiam, tak bisa mempercayai kecepatan itu. Ia kebingungan, bertanya-tanya kemana pria itu pergi begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Sementara itu, Wohyun sudah jauh melangkah menuju Gunung Tianzi, tempat markas kelompok Black Sword berada. Di kaki gunung, ia berhenti di sebuah kedai sederhana. Dengan santai, ia memesan semangkuk ramen. Dalam hatinya, ia mengeluh. Waktu berharga terbuang hanya untuk menghadapi masalah sepele, atau lebih tepatnya, orang yang membuatnya jengkel. Pemilik kedai memperhatikan gerak-geriknya. Tatapan penuh kewaspadaan terlihat jelas. Tak hanya pemilik, para pelanggan lain pun menatapnya curiga. Suasana kedai terasa tidak wajar. Meski begitu, Wohyun tetap tenang. Ia menghabiskan makanannya tanpa memperdulikan tatapan-tatapan aneh itu, lalu beranjak pergi. Namun, baru beberapa langkah meninggalkan kedai, langkahnya terhenti mendadak. Ia menunduk, batuk kecil yang terdengar lirih. Dari mulutnya mengalir darah segar, menandakan ada racun yang bekerja dalam tubuhnya. Wohyun kembali masuk ke kedai itu. Tanpa ragu, ia menghabisi semua orang di dalamnya, menyadari mereka yang telah meracuninya. Keluar dari sana, ia melanjutkan perjalanan. Namun tatapannya gelap, menyadari desa ini sendiri menyimpan suasana kelam yang tidak wajar. Ingatan tentang pengakuan salah satu anggota Black Sword yang ia tangkap sebelumnya muncul kembali. Desa ini memang bagian dari wilayah kelompok tersebut. Ia tiba-tiba menoleh ke belakang. Senyum tipis muncul di wajahnya saat menyadari kehadiran musuh yang mulai mengepung dari segala arah. Dalam sekejap, anggota Black Sword muncul dari segala arah. Mereka mengepung Wohyun rapat-rapat, siap menyerangnya bersama-sama. Meski dikelilingi, Wohyun tetap berdiri tenang. Wajahnya tanpa ekspresi, seolah ancaman ratusan orang bukan hal berarti. Sementara itu, di markas Black Sword, seorang bawahan berlari tergesa-gesa masuk ke aula utama untuk memberi laporan. Dengan panik, ia melapor pada pemimpin mereka, Sama-chan. Namun yang ia sampaikan bukan kabar tentang orang hilang, melainkan serangan yang sedang terjadi. Sama-chan menoleh dengan tatapan tajam, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Baginya, tak masuk akal ada orang yang berani datang membuat masalah di markas mereka. Bawahan itu mencoba menjelaskan, katanya, penyerang itu hanya seorang diri, tetapi kekuatannya di luar nalar. Sama-chan menggeram, marah mendengar laporan itu. Ia menolak percaya bahwa hanya satu orang bisa menimbulkan masalah besar bagi Black Sword. Namun bawahan itu bersikeras. Dengan wajah pucat, ia mengatakan bahwa orang itu sudah membantai ratusan prajurit mereka dan kini sedang menuju markas. Tiba-tiba suara gaduh terdengar dari luar. Riuh benturan dan jeritan membuat suasana dalam aula berubah tegang. Tak lama kemudian, pintu aula terbuka. Wohyun masuk dengan langkah tenang, pakaiannya sudah berlumuran darah musuh. Sama-chan terpaku melihatnya. Butiran keringat dingin menetes dari pelipisnya, menandakan rasa takut yang tak bisa ia sembunyikan. Ia akhirnya sadar, pria yang berdiri di depannya inilah orang yang selama ini mengacaukan Black Sword. Dalam hati, Sama-chan terkejut. Ia menduga semua orang di lantai bawah sudah tewas di tangan Wohyun, dan suasana mencekam membuatnya sulit bernapas. Sorot mata Wohyun menatapnya dingin. Pandangan itu membuat Sama-chan merasa dirinya hanyalah serangga yang bisa diinjak kapan saja. Meski takut, Sama-chan tetap mencoba menunjukkan keberanian. Ia menggenggam gagang pedangnya erat, berniat menghunus untuk melawan. Namun sebelum sempat bergerak, tubuhnya terlempar keras menghantam dinding. Darah muncrat, tenaganya lenyap seketika. Di tempat lain, Gubernur Hong yang memimpin pasukan sudah bergerak. Ia memberi perintah tegas agar semua anggota Black Sword ditangkap hidup-hidup. Salah satu bawahannya bertanya heran, ingin tahu siapa sebenarnya orang-orang yang mereka hadapi. Dengan nada serius, Gubernur Hong menjelaskan bahwa ini adalah markas kelompok Black Sword, organisasi bandit yang terkenal kejam. Bawahan itu kaget bukan main.
Mendengar nama Black Sword saja sudah cukup membuatnya ketakutan. Namun Gubernur Hong tersenyum puas. Baginya, ini adalah kesempatan emas untuk menumpas mereka habis. Prajurit-prajurit pun segera bergerak. Satu persatu anggota Black Sword yang tersisa ditangkap tanpa ampun. Gubernur Hong memperhatikan jalannya penangkapan dengan perasaan takjub. Bahkan ia sendiri sulit percaya apa yang sedang ia saksikan. Dalam hatinya ia mengakui, tak pernah terbayangkan ada seorang pria yang mampu menumbangkan kelompok sebesar itu seorang diri. Rasa penasaran membuncah dalam dirinya. Ia ingin tahu siapa sebenarnya Wo Hyun yang punya kekuatan luar biasa itu. Tiba-tiba, suara benturan keras terdengar dari belakangnya. Seseorang terhempas masuk dengan kondisi tak sadarkan diri. Orang itu ternyata Sama Chan, pemimpin Black Sword. Tubuhnya terkapar lemah di hadapan semua orang. Gubernur Hong terkejut melihatnya. Matanya melebar, sadar bahwa orang yang mengalahkan Sama Chan sedang berada di dekatnya. Tanpa ragu, Wo Hyun menjelaskan, pria yang terkapar itu adalah pemimpin kelompok Black Sword. Sekilas, mata Gubernur Hong berbinar penuh hormat. Ia sadar bahwa di hadapannya berdiri seorang tokoh besar yang kekuatannya tak bisa dipandang sebelah mata. Wo Hyun menghela napas pendek. Dengan nada datar, ia berkata bahwa urusannya di tempat ini sudah selesai. Ia lalu berbalik, berniat pergi. Dalam hatinya, ia teringat janji pada Somi untuk pulang lebih cepat hari ini. Gubernur Hong segera menunduk hormat, berterima kasih sebesar-besarnya pada Wo Hyun. Ia bahkan berjanji akan mengunjungi Wo Hyun setelah semua masalah di sini beres. Wo Hyun menoleh sebentar. Ia memperingatkan gubernur agar jangan lupa akan sesuatu yang penting. Gubernur Hong sempat bingung. Ia mengira peringatan itu soal menjaga kerahasiaan peristiwa ini. Segera ia menegaskan, ia akan tutup mulut dan tidak akan membocorkan apapun terkait kejadian ini. Namun, Wo Hyun mengoreksi. Ia menjelaskan yang ia maksud bukan itu, melainkan tentang uang hadiah yang pasti akan didapat dari menangkap anggota Black Sword. Gubernur Hong terdiam sejenak, lalu mengangguk patuh meski sedikit terkejut dengan permintaan yang terkesan sederhana itu. Tak lama kemudian, para tahanan digiring melewati kota. Orang-orang yang menyaksikan bersorak gembira menyambut kejatuhan kelompok bandit kejam itu. Warga berseru penuh semangat, menyumpahi para bandit dan memuji keberhasilan yang selama ini terasa mustahil dilakukan. Dari kejauhan, Sohye tampak memperhatikan keramaian itu dari atas atap rumah. Ia tidak bergabung, hanya mengamati dalam diam. Ia merenung, merasa ada sesuatu yang janggal dari semua ini. Perasaannya menolak percaya bahwa cerita yang beredar begitu sederhana. Menurutnya, sangat aneh bagaimana markas Black Sword yang tersembunyi di Gunung Tianzi bisa ditemukan begitu mudah. Padahal, bahkan aliansi Murim sendiri tidak mampu melakukannya. Lebih tidak masuk akal lagi, pemimpin Black Sword bisa dikalahkan dengan bantuan pasukan lemah seperti yang dipimpin Gubernur Hong. Sohye semakin penasaran. Ia yakin ada seseorang di balik semua kejadian ini. Namun pertanyaan terbesar baginya adalah, siapa sebenarnya orang itu? Terima kasih sudah menonton, like jika suka, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.